Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Irenus Benara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Partai Buruh, Denis Halai, dan Gerakan Sosialis Internasional. Itu merupakan tugas mingguan keempat dari mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama dari buku ini, yaitu bagian pengantar. Internasionalisme sosialis pastilah menjadi keyakinan yang sangat benar jika bertahan begitu lama. Terlepas dari kesalahan para praktisnya, di antara kegagalan yang terkenal adalah impotensinya terhadap fasisme, yaitu dengan mengutamakan kepentingan nasional atas keperhatian internasional. Memimpin Ignacio Silone dan Andre Pil untuk berpendapat bahwa tidak ada nasionalisme yang sesukses nasionalisme, dan Andre Pil untuk berpendapat bahwa tidak ada nasionalisme yang sesukses nasionalisme. Dan ketika berbicara tentang sosialis internasionalis yang kecewa dan sosial yang demokrat yang mencari kehormatan nasionalis bersikeras pada jurang antara internasionalis, aspirasi dan realitas. Kesadaran akan peran, dan dengan demikian sejarawan yang harus kritis terhadap representasi diri, pengetahuan baru tentang sosialis internasionalis tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi sebuah teori kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis data dan mengajukan pertanyaan dan tes baru hipotesis yang baru. Partai Buruh mengambil alih kepemimpinan gerakan sosialis Eropa dan membangun kembali sosialis internasional dari awal. Dan pasca Perang Dunia Pertama, konferensi di Clapton pada tahun 1946 hingga kelahiran kembali rezimnya pada tahun 1951 di Frankfurt. Kongres ini menyelidiki bagaimana era transformasi radikal untuk Eropa dan dunia yang membentuk bentuk yang diasumsikan oleh partai-partai sosial demokrat dekade terakhir. Pendekatan baru ini dimungkinkan oleh perkembangan yang lebih luas dalam sejarah, yang telah membuat akar konseptual baru yang tersedia dan ditampilkan pertanyaan yang sangat baru dan sangat relevan. Pertumbuhan sejarah global dan transnasional menentang negara atau bangsa sebagai kerangka eksklusif. Ini menggarisbawahi koneksi internasional dan aktor non-negara. Terutama yang sangat signifikan adalah kontribusi Wolfram sebagai produk yang memperoleh antara pemerintah nasional. Mereka menyoroti peran pemerintah yang didefinisikan sebagai bentuk keputusan yang tidak hierarkis dan pemerintahan berlangsung di tingkat lokal, regional, nasional, dan transnasional. Sebagai jaringan yang sangat formal dan informal, para politisi atau pakar dan sekelompok kepentingan berlomba-lomba untuk memajukan tujuan dan kepentingannya. Politik transnasional jaringan memainkan peran penting, dan menurut definisi Kaiser, mereka menghubungkan aktor politik yang melintasi batas negara dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Integrasi aktor nasional ke dalam jaringan transnasional mempengaruhi kebijakan nasional bukan dengan memaksakan keputusan yang mengikat, tetapi dengan komunikasi kepentingan dan keperhatian, bertukar informasi, mensosialisasikan para elit. Dan yang berikut kita masuk ke bagian kedua dari buku ini, yaitu tentang dari internasional lama ke internasionalisme baru sekitar tahun 1940-an sampai 1945. Penjelasan awal itu pada tahun 1930-an persatuan gerakan sosialis Eropa gagal karena ia gagal mencapai posisi bersama dalam komunisme, fasisme, dan persenjataan kembali. Dua blok muncul, sama-sama berkomitmen untuk perdamaian, tetapi dengan perbedaan penafsiran. Blok sayap kanan dipengaruhi oleh internasionalisme, dan liberal berpendapat bahwa penyebab orang adalah sistem anarki internasional, yang solusinya adalah penerapan sistem hukum yang dijamin oleh Liga Bangsa-Bangsa. Ini sejalan dengan reformasi dan teori Halfreding. Para pekerja harus menghancurkan organisasi sistem kapitalis, tetapi menempatkan mereka di bawah kendali demokrasi. Mereka harus bergantung pada institusi dan teknologi. Kaum nukrat untuk membela kepentingan mereka. Blok sayap kiri mengidentifikasikan kapitalisme sebagai satu-satunya penyebab perang,
dan transisi ke sosialisme sebagai satu-satunya solusi. Oleh karena itu, gerakan sosialis harus mengandalkan langsung tindakan yaitu membagukan, boikot, pemberontakan untuk mencegah perang, kaum monokrat untuk membela kepentingan mereka. Blok sayap kiri mengidentifikasikan kapitalisme sebagai satunya penyebab perang dan transisi ke sosialisme sebagai satu-satunya solusi. Oleh karena itu, gerakan sosialis harus mengandalkan langsung tindakan untuk mencegah perang. Antara internasionalis kedua dan ketiga, maka nama dua dan setengah internasionalis gagal. Sosialis sayap kiri menerima kompromi dengan sosialis sayap kanan, dikerjakan oleh Sekretaris Wiener Union, Frederick Adler, dan Ramsay MC Donald. Pemimpin Partai Buruh berpesta, LSI, lahir pada tahun 1923 dengan sekretariat Adler. Dia mewakili komitmen terhadap perdamaian, internasionalisme, dan pemisahan dari borjuis politik sosialisme sayap kiri. Isu fasisme mengemuka terdepan, tetapi alih-alih menjadi fokus untuk tindakan bersama, mengungkapkan ketidakkesepakatan mendasar atas sifat kapitalisme dan demokrasi. Sayap reformasi termasuk buruh Inggris percaya pada perkembangan alami sosialisme dari unsur-unsur progresif ekonomi kapitalis dan negara-negara borjuis melalui proses sosialisme dan unsur-unsur progresif ekonomi kapitalis dan negara borjuis. Fasisme adalah elemen terbelakang yang melawan arus pembangunan progresif daripada masalah umum, terbatas pada negara-negara terbelakang, yang dimana ada parlemen, yang lain di mana ada diktator. Hal ini pada kenyataannya secara eksklusif yang terakhir secara ekonomi. Pada kenyataannya secara eksklusif yang terakhir secara ekonomi dan Eropa yang terbelakang secara politik, bahwa kediktatoran kurang lebih brutal, kurang lebih munafik, berlimpah, baik terselubung atau tidak oleh warga negara palsu atau perwakilan. Nenni, pemimpin nasionalisme Italia, membenci pembagian Eropa dan argumen bahwa fasisme adalah rezim khas negara-negara yang miskin, buta huruf, tanpa kebersihan dan kenyamanan. Teori bijaksana yang memungkinkan ramalan cerah, tapi kemudian datang hari ketika Hitler mengirim 107 deputi ke Reichstag pada hari fasisme, menetap di Kementerian Dalam Negeri di Austria. Hari di mana Finlandia merasa di bawah dominasi fasis. Statistik perpisahan Kambo dan Van der Velde. Selamat tinggal pada Andreografi. Komentar karena mereka menginginkan aliansi dengan komunis tetapi takut mengganggu mereka. Ike Dalton, seorang pemimpin partai buruh yang mempertimbangkan konferensi perselingkuhan yang agak menyedihkan dan tidak efektif, mengatakan bahwa fasisme melakukan tindak mengancam demokrasi, tetapi hanya mempengaruhi negara-negara tanpa demokrasi sejati. Partai-partai nasional membutuhkan otonomi untuk memutuskan strategi mereka sendiri. Perlu untuk membatasi peran partai-partai di pengasingan. Pada saat kepemimpinan Partai Buruh menolak tekanan dari sayap kiri yang bertanya untuk front populer di Inggris. Jadi, mereka tidak mau memberikan legitimasi eksternal. Pihak Inggris, Skandinavia, dan Belanda menolak negosiasi global, sementara Prancis, Spanyol, dan Italia setuju untuk Popular Front. Di luar kerangka LSI, bahkan sebagai forum untuk bertukar pandangan dan informasi, internasionalis tidak bekerja. Percikan ketidakpahaman, sedangkan Inggris menyetujui. Tahun 1930-an adalah periode transformasi intens untuk Partai Buruh Inggris dan Partai Sosial Demokrat Belanda. Belum lagi pemerintah pengalaman SAP. Kritik baru terhadap kapitalisme lebih karena liberalisme atau pemikir baru. Ditentukan ekonomi campuran baru dengan perencanaan manajemen permintaan di tingkat nasional, tingkat perluasan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah mengendalikan dan mengoreksi kapitalisme. Baik, yang berikut kita masuk ke bagian ketiga dari buku ini, yaitu tentang Partai dan Rakyat, Partai Buruh, dan Jaringan Sosial. Gerakan Sosialis Internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Khusus bagian ini membahas lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi Sekretaris Internasional dalam penuh waktu.
Tetapi, seringkali anggota kepemimpinan, apakah itu subpemimpin atau kepala pemimpin itu, bertanggung jawab. Beban kerjanya berat. Belajar internasional, pertanyaannya, menjaga korespondensi, menghadiri konferensi dan rapat luar negeri, memelihara kontak langsung dengan pemimpin partai. Sebaliknya, kantor memiliki banyak aset prestis, kontak internasional, hak istimewa, akses ke pemimpin partai, pengaruh pada keputusan politik, dan pengalaman nasional. Menganalisis jaringan transnasional para pemimpin dan sekretaris adalah diperlukan untuk sejarah sosialis internasional, tetapi juga mengungkapkan batin dan cara kerja partai-partai sosialis di era pasca perang. Organisasi mereka, distribusi kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan budaya yang mendasari asumsi. Partai buruh analisis secara mendalam dan pihak-pihak lain dijelaskan melalui persamaan dan perbedaan mereka dengan partai buruh. Ini pendekatan mencerminkan fakta bahwa partai buruh adalah pemimpin community, sehingga pekerjaan bagian dalam departemen internasionalnya memiliki sebagian besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosialis internasional. Konferensi Clacton 17-19 Mei 1946 membentuk Internasional Konferensi Sosialis. Inti dari Sosialis Internasional semasa depan dilahirkan kembali pada tahun 1951. Tetapi selama periode ini, Partai Buruh bertindak sebagai surrogate untuk Sosialis Internasional. Ia memelihara kontak antara partai-partai sosialis, bertukar informasi, dan memberikan legitimasi kepada pihak yang lebih lemah. Sebagai Walter Wodak, perwakilan di London, dan Partai Asosiasi Austria atau SPO, menulis pada bulan Desember tahun 1945, Internasional Departemen Partai Buruh dengan Haley sebagai sekretaris internasional akan berkembang menjadi semacam miniatur internasional. Tenaga kerja partai menentang untuk segera membangun kembali internasional kedua, tetapi ia ingin membangun jaringan kontak sosialis internasionalnya sendiri atas tenaga kerja Italia atau bernama Francesco Malfatti. Francesco Malfatti mengatakan bahwa Internasional Departemen adalah satu-satunya organisme penghubung yang mempertahankan kontak dengan partai sosialis asing. Ada dua perbedaan utama dari internasional yang tepat. Pertama, kontak bilateral dan berpusat pada partai hegemonik, bukan pada institusi pendidikan di mana semua anggota berada pada pijakan yang sama. Kedua, Departemen Internasional terjalin erat dengan buruh Inggris pemerintah. Setelah Perang Dunia Pertama dan pemimpin Partai Buruh Ramsay M. Donald dan Arthur Henderson berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan yang terputus perang dan membangun kembali internasional. Henderson mencari bantuan dari William Gillis, seorang pejabat di Departemen Riset, NSC, dan Komite Parlementer. Serikat Buruh membentuk sebuah internasional bersama. Sebuah perbandingan dengan Partai Buruh dalam pengelolaan hubungan persaudaraan internasional akan mengungkapkan perbedaan ini. Ini adalah perbandingan menyeluruh yang menurut Tilly akan memilih lokasi di dalam struktur atau memproses dari hubungan mereka dengan keseluruhan. Setiap pihak memiliki beberapa yang bertanggung jawab atas kontak internasional, tetapi otoritas mereka bervariasi menurut organisasi dan tradisi partai. Dimungkinkan untuk membuat tipologi pejabat yang bertanggung jawab atas hubungan persaudaraan internasional. Tipologi di sini diusulkan menggunakan otoritas politik dan usia orang-orang bertanggung jawab atas hubungan persaudaraan internasional sebagai dua parameter syarat orang yang bertanggung jawab bisa menjadi birokrat partai, subpemimpin atau pemimpin partai. Birokrat partai bertanggung jawab atas perwakilan internasional di partai-partai dengan organisasi besar dan birokrasi khusus ketika banyak pihak memiliki departemen internasional. Sekretaris internasional biasanya menyerahkan keputusan politik besar kepada orang yang benar-benar bertanggung jawab, pemimpin atau pemimpin partai. Kita masuk ke bagian keempat dari buku ini, yaitu tentang Partai Buruh dan Eropa Timur, sosial demokrasi di balik tirai besi. Pada akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh perang. Pengalaman waktu dan tirai besi yang jatuh dengan cepat. Pembagian Eropa membuat persatuan gerakan sosialis sulit untuk menyebabkan masalah bagi kepemimpinan Partai Buruh. Hubungannya dengan Demokrat dari Eropa Timur, namun tidak semua divisi baru untuk waktu yang lama. Inggris dan utara lainnya orang Eropa telah melihat Eropa Selatan.
Eropa Katolik dan Eropa Timur sebagian asing. Jika tidak bertentangan, saat para pemimpin partai buruh bergulat dengan ketidakpastian, mereka menggunakan analisis rasional tetapi juga praduga dari budaya. Sejarah demokrasi sosial selama pengambilan komunis Eropa Timur, menurut Heumos, biasanya digambarkan sebagai kisah penyusupan, terorisme, dan konspirasi. Kisah itu dikembangkan oleh kaum sosialis yang diasingkan, disebarkan oleh partai buruh dan dengan kekuatan Barat. Kemudian menjadi bagian dari mitologi demokrasi Eropa Timur. Gagal untuk memberitahu sejarah sosial demokrat dan sebagai akibatnya ideologi mereka sendiri, dilema dan perjuangan untuk menerima kenyataan pasca perang telah paling baik diabaikan. Paling buruk dianggap tidak relevan, terutama mereka hubungan dengan sosialis Barat. Sampai bulan Februari tahun 1948, keputusan untuk mengakomodasi partai-partai sosialis Eropa Timur mendefinisikan perkembangan sosialis internasional konferensi. Di halaman-halaman berikut, secara khusus merujuk pada bahasa Polandia, Partai Sosialis atau PPS, dan Partai Sosial Demokrat Cekoslovakia atau CSSD, bersama dengan Hungaria dan Italia, yaitu mereka membentuk sebuah blok sayap kiri yang berpengaruh. Inggris mengejar dua tujuan dalam hubungan mereka. Sebuah blok sayap kiri yang berpengaruh, Inggris mengejar dua tujuan dalam hubungan mereka, yaitu kapal dengan Eropa Timur, mempersiapkan pemunduran sosialis dari Timur Eropa, dan mencapai modus vivendi dengan sosialis pro-komunis dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1948, kaum sosialis sayap kiri dan kanan percaya bahwa mereka semua berasal dari gerakan yang sama dan mereka harus menang atas yang lain. Bukannya melenyapkan mereka secara politis di Eropa Timur, secara fisik, kohabitasi dan kompetisi berkontribusi pada internasionalisasi pertengkaran rumah tangga. Faksi minoritas sayap kiri meminta bantuan partai-partai timur, yang faksi-faksi minoritas sayap kanannya meminta bantuan dari partai buruh, apa yang disebut Heumos sebagai serangan barat dan serangan ostofensif. Perdebatan internal berlangsung dengan membuat referensi positif dan negatif ke Eropa Timur dan Inggris Raya. Seperti yang dijelaskan oleh Jan Gauss, transformasi revolusioner dari perang mendahului dan memungkinkan transformasi politik radikal pasca perang Eropa Timur. Kita masuk ke bagian kelima dari buku ini, yaitu tentang Partai Buruh dan Italia, Sosial Demokrasi di bawah garis zaitun. Di dalam gerakan sosialis internasional, sosialisme Italia adalah kebalikan dari Partai Buruh, sementara Partai Buruh adalah pemimpin sosialis internasional. Partai Sosialis Italia diusir, selagi Partai Buruh mewakili demokrasi sosial perang dingin, artinya reformanisme dan anti-komunisme. Italia memiliki satu-satunya partai sosialis Eropa tanpa kepemimpinan reformasi dan anti-komunisme. Sosialisme Italia membentuk gerakan sosialis internasional dengan oposisi dan negasi. Alasan mengapa demokrasi sosial berhasil di Inggris tetapi tidak di Italia adalah kompleks dan melibatkan faktor sosial ekonomi dan kontinuitas politik. Bagi Haley, garis zaitun lebih penting daripada tirai besi, dan perbedaan antara Eropa Utara dan Selatan yang lebih signifikan. Di bawah garis zaitun Italia, Spanyol, Yunani, dan terkadang Prancis, sosialisme tidak mungkin. Kebijakan luar negeri sosialis tidak mungkin karena hanya pekerja Eropa Utara yang menganut sosialisme sebagai keyakinan mereka, karena pekerja Amerika itu adalah kapitalisme. Untuk pekerja Prancis dan Italia, komunisme. Pada tahun 1957, dia akan memiliki keraguan tentang keberadaan yang berkelanjutan dari sosialis internasional. Karena bahkan di Eropa pada perbedaan nasional begitu radikal untuk menentang generalisasi yang berguna. Perbedaan ras, suhu, permen, lembaga politik dan ekonomi membuat federat Eropa mustahil. Menurut Haley, bukan karena orang Eropa Selatan tidak tahu. Teknik perencanaan dan manajemen ekonomi yang digunakan Inggris dan Skandinavia telah mencapai kemakmuran, dan mereka tidak bisa meniru mereka yang sukses karena karakter nasional penduduk. Sosialisme membutuhkan tingkat tanggung jawab sipil dan kompetensi yang administratif yang hampir tidak ada di luar dunia Anglo-Sakson dan di Eropa. Di Prancis dan di Italia, perencanaan gagal karena orang yang menolak membayar pajak mereka. Dan pada tahun 1945, Haley memperingatkan tentang bejat kelas penguasa benua yang bobrok dan dekadan. Apa karakter orang-orang di bawah garis zaitun di dunia hierarki
Mediterania adalah posisi perantara antara modernitas dan dunia primitif. Identitas akan menjelaskan perbedaan regional. Eropa adalah cita-cita peradaban dan rasionalitas. Aspirasi yang terjangkau untuk diperjuangkan Mediterania adalah sifat asli, seperti comrade darkness, yang perlu dijaga terus-menerus untuk menghindari degradasi ke tingkat Afrika. Sebagai Ugo Lamalfa memperingatkan, kami mendaki pegunungan Alpen untuk melihat Eropa. Karakterisasi negara-negara Mediterania adalah hasil dari interaksi dengan negara-negara yang lebih kuat, terutama dengan pemuda Inggris. Bangsawan melakukan Grand Tour, mengingat kekuatan anti-Katolik di Inggris abad ke-18. Eropa kontinental, khususnya Italia, adalah yang lain, yang dengannya identitas Inggris didefinisikan. Nanti, Byron menemukan Yunani dan Balkan, menjadikannya yang lain yang lebih baru. Tidak seperti di Inggris, negara-negara Katolik memiliki tirani, takayul, dan korupsi yang menghasilkan kemiskinan banyak orang dan kemewahan yang sangat sedikit. Kebijakan, kekuatan, dan kemakmuran terkait erat dengan kesamaan kontras menjadi antara kaya dan egaliter di Swiss dan Italia yang sangat miskin. Namun bagi yang lain, absolutisme Prancis paling cocok dengan budaya dan iklimnya negara tersebut. Banyak yang menganut teori Malthus yang tidak terkendali, yaitu seksualitas adalah penyebab kelebihan populasi, membuat tabungan dan investasi yang sangat mustahil. Selain kegagalan ekonomi, orang Italia tidak layak menjadi anggota parlemen demokrasi karena preferensi mereka untuk politik sentimental dan dramatis, etik yang menyisakan sedikit ruang untuk akal sehat yang dingin dan pragmatis. Sebagai yang disebutkan sebelumnya, inilah alasan yang digunakan untuk menjelaskan fasisme. Untuk hal lain, ciri khas Italia 14 dan Yunani adalah jurang antara korup dan mementingkan diri sendiri yang sangat dangkal. Kelas menengah dikompromikan dengan fasisme, dan para pekerja yang hidup dalam kondisi yang menyedihkan dengan demikian, setelah jatuhnya Mussolini, kelahiran kembali demokratis disajikan sebagai pertempuran moral melawan karakter nasional lama yang belum direkonstruksikan. Sosialisme Italia berubah dari menjadi pemain utama dalam sosialis internasionalisme ke perang saudara antara faksi pro-komunis dan anti-komunis. Untuk perang saudara di antara sosialis demokrat anti-komunisme sebagai divisi meningkat, internasionalisme pertengkaran domestik, menyerukan asing intervensi. Baik, yang berikut kita masuk ke bagian ke-6 dari buku ini, yaitu tentang kantor transportasi luar negeri, rumah kecil, kebijakan luar negeri Inggris, dan sosialis internasional. Kasus-kasus Eropa Timur dan Italia telah menunjukkan bahwa Denizeli berdiri di perhubungan kebijakan luar negeri nasional dan internasionalisme sosialis, di mana diplomasi sosialis informal berlangsung. Sosial internasionalisme dengan memungkinkan aktor negara dan non-negara untuk mengkomunikasikan kepentingan dan kepentingan, menegosiasikan keputusan dan mengkoordinasikan kebijakan mereka. Informal ini interaksi membuat pengambilan keputusan atas masalah kebijakan luar negeri lebih lancar. Pemerintah meningkatkan pemerintahan. Ini terbukti berguna untuk kontroversial masalah seperti South Tyrol, seperti yang diingat oleh Harley. Pemerintah Italia dan Austria mengangkat kaum sosialis ke kedutaan mereka di London, yang menggunakan sebagai kendaraan untuk melakukan hubungan dengan pemerintahan Inggris, serta dengan partai buruh di antara mereka. Sosialisme Austria dan Italia termasuk sayap kiri dan kecenderungan sosial demokrat. Tetapi setelah perang konflik mereka berbeda hasil. Marginalisasi sosialis sayap kiri di Australia dan pelarian dan pengusiran sosial demokrat dari PSI. SPO dibangun kembali setelah pembebasan sebagai kompromi antara kader-kader sosial demokrat lama dan kaum sosialis revolusioner. Salah satu sekretaris baru partai adalah Erwin Scraf yang mendukung sosialisme integral dan kerjasama dengan masyarakat Munis, mengangkat Italia, Prancis, dan Belgia sebagai contoh. Pada tahun 1946 dan 1947, Scraf membela Austro-Marxisme, melawan degenerasi sayap kanan dan meminta untuk menyerang kaum demokrat Kristen, bukan komunis. Tidak seperti Baso, Scraf terbukti tidak dapat menghentikan kontrol atas pesta yang berlangsung kembali ke kadar Partai Reformasi yang membentuk tekanan sosial dan solidaritas jaringan dari gerakan sosial Austria.
yang membentuk tekanan sosial dan solidaritas jaringan dari gerakan sosial Australia. Di SPO, referensi ke sosialisme internasional membentuk faksional berjuang. Skraf dikatakan berhutang posisinya pada hubungan spesialnya dengan Soviet dan Yugoslavia. Seperti Basos, Skraf berpendapat bahwa Laubrismus adalah sosialisme palsu yang dengannya kapitalis dan reaksioner ingin mendorong para pekerja untuk meninggalkan Marxisme dan perjuangan kelas. Kraft ingin SPO untuk memperkuat hubungan dengan Eropa Timur dan sosialis sayap kiri. Bahkan jika buruh adalah jalan yang benar bagi para pekerja Inggris, Kraft memberikan peringatan yang sama dengan Neni. Keliru menganggap bahwa pekerja Austria dapat memilih jalan itu. Banyak berbicara tentang sosialisme demokratis dan sosialisme diktator, di mana menekankan kata demokratis dan diktator, sehingga memberi kesan yang dapat dikatakan sosialisme hanyalah kepentingan sekunder. Kemudian dapat melakukan beberapa upaya dan benar-benar mengatakan apa yang dimaksud, yaitu dalam demokrasi dan dalam diktator menuju sosialisme. Tentu saja, masalah adalah bahwa sosialis tidak selalu dapat memilih jalan mana yang harus diambil, dan di sisi lain, mantan orang bangan kesemsat dan Polak tetap berhubungan dengan Inggris. Sekian dan terima kasih.